kemarin 2 hari yang lalu habis bersalin sih Bu, cuman kok ini saya ada keluhan lah Bu, kencingnya itu apa ya nggak lancar, sedikit-sedikit gitu Bu. Kadang-kadang apa ya rasanya tuh agak nggak enak di bagian perut bagian bawah ini Bu. Melahirkan kapan? 2 hari yang lalu Bu. 2 hari yang lalu ya, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bidan Nurul yang bertugas pada siang hari ini. Jadi di sini keluhan ibu mengatakan pipisnya nggak lancar ya, sedikit ya, gitu. Ini juga habis melahirkan 2 hari yang lalu ya. Minumnya banyak Bu? Banyak sih kalau minum Bu. Iya. Dan banyak ya Bu ya. Sudah banyak sih Bu. Oke Bu, jadi masa nifas ini kan ibu masuk masa nifas, nanti akan terjadi banyak masalah Bu sebetulnya ya. Di masa nifas ini banyak masalah-masalah yang terjadi. Salah satunya saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan eliminasi Bu. Eliminasi ini salah satunya adalah buang air kecil. Jadi eliminasinya ada buang air kecil, ada buang air besar. Ini ibu mengalami yang gangguan di air kecil ya Bu ya, buang air kecil ya Bu ya. Nah, masalah-masalah di gangguan eliminasi ini, masalah di buang air kecil itu sebenarnya ada banyak Bu. Saya akan menjelaskan masalahnya itu ada 3. Biasanya yang timbul kalau misalnya buang air kecilnya itu susah. Yang pertama karena retensi urin, yang kedua infeksi saluran kemih, ISK Ibu pernah dengar? Iya. Kemudian ada sistisis gitu. Itu sistisis itu juga termasuk masalah. Jadi masalah-masalah ini nanti akan saya bantu jabarkan ke ibu, saya sedikit jelaskan. Jadi biar ibu nanti kurang lebih paham ya Bu ya. Gitu. Ibu sudah pernah dengar retensi urin? Belum Bu. Oh, belum pernah dengar ya Bu ya. Oke, salah satunya tadi kan ada 3 Bu. Retensi urin saya jelaskan dulu ya Bu ya. Retensi urin ini adalah tubuh kita ini nggak mampu untuk mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Jadi pipisnya itu nggak selesai gitu ya, biasanya begitu. Terus tanda gejalanya biasanya urinnya mengalir sedikit, urinnya lambat kalau pipis, jadi nggak deras. Biasanya kalau kita pipis kan buka celana aja dengar suara air langsung ser gitu kan. Ini ngalirnya cuma sedikit aja dan lambat ya. Terus bisa yang kedua timbul karena poliuria. Poliuria itu biasanya pengosongan kandung kemihnya ini nggak efisien gitu ya. Terus yang ketiga yang biasanya kita sebut itu distensi atau kontraksi perut akibat dilatasi kandung kemih. Jadi ada masalah di kandung kemihnya. Terus yang keempat terasa ada tekanan atau nyeri. Rasanya pengen pipis tapi pipisnya nggak bisa, pipisnya cuma sedikit aja. Itu namanya retensi urin. Terus penyebab terjadinya retensi urin ini ada banyak. Yang pertama salah satunya ibu setelah melahirkan. Memang karena kemarin lahirannya normal ya Bu ya. Biasanya kandung kemih itu kan tertekan oleh kepala gitu. Jadi biasanya terjadi masalahnya di situ, pipisnya nggak sulit ya. Terus strictus uretra atau penyempitan jalan pipis. Jadi jalan pipisnya itu jadi karena tertekan biasanya jadi menyempit. Terus yang ketiga gangguan fungsi otot. Jadi otot ibu ini nggak bisa tahu kapan ibu kebelet atau enggak gitu ya. Sama ini biasanya terjadi karena obat atau obat-obat minum bisa, atau anestesi pada saat penyuntikan bius juga bisa. Terus ada juga masalah batu ginjalnya. Jadi batu ginjal ini bisa memicu retensi urin gitu. Sampai di sini sudah paham Ibu? Iya. Ya, itu yang retensi urin ya Bu ya. Saya akan jelaskan lagi untuk ISK. Ibu sudah pernah dengar ISK? Belum sih Bu. Ya. Jadi ISK ini adalah infeksi yang mengenai saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih gitu ya. Jadi saluran kemihnya ini yang bermasalah, berinfeksi. Tanda gejalanya banyak Bu. 1, nyeri kalau pipis. Jadi kalau pipis rasanya sakit, nggak nyaman gitu. Terus frekuensi pipisnya sering gitu, tapi dikit-dikit. Urinnya dikit-dikit tapi dia sering. Terus nggak bisa nahan rasa ingin pipis. Jadi nggak bisa ditahan. Biasanya sudah rasanya mau pipis keluar, ternyata keluarnya cuma sedikit aja gitu ya. Terus kandung kemihnya itu pipisnya rasanya masih ada walaupun ibunya sudah buang air kecil.
terus nyeri perut bagian bawah gitu ya. Jadi biasanya nyeri sering ini perut di bagian bawah. Terus penyebab ISK ini Bu ada banyak faktor penyebabnya. Biasanya ISK ini terjadi pada saat ibu hamil. Dari hamil sudah pernah ISK, biasanya di persalinannya pun akan ada masalah ISK. Terus ibunya dengan diabetes itu kencing manis, biasanya dia memang sering kencing, buang air kecil. Terus saluran pipisnya menyempit. Terus ini juga terjadi karena biasanya ibunya nahan buang air kecil gitu. Jadi kalau pipis jangan ditahan ya Bu ya. Terus banyak juga ibu-ibu yang habis lahiran ini malas untuk melakukan aktivitas, banyak jalan, soalnya kan masih ngerasain sakit. Jadi imobilisasi. Nah, imobilisasi ini ibunya nggak bergerak. Jadi sistem tubuhnya ini nggak gampang kembali normal gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya Bu ya, ISK ya Bu ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke sistitis Bu. Sistitis ini tingkatan lebih lanjut lagi. Jadi ini radang di saluran kemih. Jadi saluran kemihnya ini meradang. Ya, tanda gejalanya rasanya sakit seperti terbakar saat buang air kecil. Terus nyeri dan tekan di bagian bawah. Terus urinnya bau biasanya. Kalau pipis kan biasanya bau pesing ya. Ini baunya amis, warnanya keruh. Terus kencingnya berdarah. Biasanya juga disertai dengan demam. Ibunya sudah demam menggigil gitu, ya. Terus penyebabnya banyak sekali penyebab sistitis ini. Biasanya ada bakteri E. coli. Nah, ini bakteri ini ada di saluran kemih. Nah, terus habis itu ada batuk ginjal, bisa juga. Atau misalnya ibunya sering cebok pakai pakai sabun pembersih itu loh Bu, pembersih kewanitaan kan banyak dijual di toko-toko kan, biasanya ibunya rajin bersihin pakai itu. Padahal sebenarnya harus ada kuman yang baik di situ, kan nggak semuanya kotor ya. Jadi ada kuman yang baik, biar saja nggak usah terlalu sering untuk dibersihkan. Terus ibunya juga menderita diabetes atau gula. Sama kalau untuk menopause itu biasanya memicu juga faktor terkenanya sistitis gitu. Kalau misalnya ibu sudah tahu tanda-tanda yang tadi ya, retensi uri, ISK, sama sistitis itu, kalau ada tanda-tandanya salah satu dari ketiganya itu, silakan ibu langsung ke pelayanan kesehatan. Ke UGD boleh, ke sini boleh, ke rumah sakit nggak apa-apa, puskesmas silakan. Mau kemana saja ibu boleh, ya. Jadi nanti ibu harus memeriksakan kesehatannya ibu kalau ternyata memang ada keluhan. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya Bu ya? Jadi ibu harus banyak minum juga ya Bu ya. Nanti kalau ternyata ada tanda-tanda ibu harus gimana Bu? Kita periksa ke pelayanan kesehatan ya Bu ya. Oke. Ini karena tadi ada keluhan, ibu pipisnya sedikit. Nanti saya kolaborasi sama dokter ya Bu ya. Jadi nanti habis ini ibu nanti ketemu dokter umum di sebelah ya Bu ya. Ketemu dokter umum, nanti obatnya dari dokter. Iya. Ya, minum yang banyak ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Sehat selalu Bu. Ini Bu, silakan. Ya, makasih Bu. Ya, hati-hati Bu. Iya Bu, makasih. Ya, melakukan pendokumentasian data yang sudah dilakukan.